Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Maharani Metaviana dengan NIM 71111810998. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini, saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai uji ability atau abilitas menggunakan mini step atau with step. Yang pertama, kita lihat dulu data yang kita miliki. Data yang saya miliki berupa Excel, di mana di sini ada nomor untuk membedakan berapa responden yang kita miliki. Di sini kita memiliki 20 responden. Lalu kita memiliki item sebanyak 20 item dari item nomor 1 sampai dengan item 20. Dan di sini ada total. Total di sini adalah total jawaban yang benar dari setiap responden. Baik, selanjutnya kita buka WinStep-nya. Jadi saat dibuka, WinStep akan memberi tampilan seperti ini. Karena data yang kita miliki adalah data Excel, maka kita klik Import from Excel. Lalu di sini kita klik yang Excel lagi, dan nanti tampil box seperti ini. Kita klik Excel file. Dari situ, kita masukkan data yang akan kita uji. Di sini tugas abilitas, open. Oke. Akan keluar tampilan seperti ini. Informasi yang kita dapat pertama adalah ada 20 orang responden yang mengisi alat uji ini, di mana di sini ada 22 variabel. Kenapa ada 22 variabel padahal sebelumnya kita hanya memiliki 20 item? Dalam WinStep ini, variabel pertama yang kita masukkan dalam hal ini nomor sebagai pembeda identitas dimasukkan ke dalam keseluruhan variabel. Begitu pula dengan total. Nah, di sini kita memiliki 3 line berwarna merah, di mana yang kita gunakan hanyalah 2 line saja. Line untuk item respon variable dan person label variable. Sekarang kita masukkan data dari item nomor 1 sampai dengan nomor 20. Kita blok lalu copy dan paste di sini. Lalu untuk person label variable kita masukkan variabel pembedanya yaitu nomor. Kita copy dan pastekan di bawahnya. Sampai di sini data sudah siap untuk diolah ke tahap selanjutnya. Nah, kita klik di construct WinStep file untuk mengolah data ke tingkat selanjutnya. Nah, di sini kita mendapatkan option untuk gimana sih kita akan menyimpan data kita. Kita simpan di sini. Namanya kita beri nama tugas ability save. Oke. Nah, jika keluar tampilan seperti ini, berarti data kita sudah tersimpan secara sempurna. Nah, di sini bisa kita close ataupun kita minimize. Yang ini juga sampai kita di tampilan yang paling awal. Nah, di sini kita enter 1 kali. Lalu kita pilih data yang tadi kita masukkan. Open.
Lalu kita enter 2 kali. Sampai sini kita sudah masuk di resume awal untuk uji ability, tes ability dengan menggunakan WinStep. Nah, lalu dari situ kita memerlukan summary statistik untuk mengetahui apakah item ini reliable atau tidak. Bagaimana cara kita mengeluarkannya? Pertama kita klik output table, lalu pilih summary statistik. Ada di sini di 3.1 summary statistik. Klik. Dan akan keluar tampilan seperti ini. Di sini bisa kita lihat yang pertama ada informasi mengenai berapa banyak orang yang mengisi item-item ini. Di sini ada 20 orang dengan 20 item. Nah, jika kita melihat kotak pertama atau tabel pertama, di sini ada summary of 20 measured person, di mana kita bisa melihat nih reliability dari orang tersebut ada di angka berapa. Di sini kebetulan ada di angka 0,47. Apabila dibandingkan dengan standar reliability sendiri yang ada di 0,7, ini jauh dari standar yang ditentukan. Sehingga untuk person reliability bisa dikatakan ini tidak reliable. Kenapa bisa seperti itu? Bisa saja hal ini terjadi karena orang-orang yang mengisi melakukan gambling dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atau item-item yang diberikan. Lalu selanjutnya kita melihat di summary of measured item. Nah, di sini kita melihat ada maksimum extreme score, di mana 5 item atau sebanyak 25% dianggap sebagai item yang ekstrim secara maksimal. Nah, pada dasarnya tidak ada patokan yang pasti atau tolak ukur yang paten dalam penggunaan atau dilibatkan atau tidak digunakan atau tidak dilibatkannya satu item ini. Namun dari pengalaman yang dikatakan oleh dosen saya, beliau mengatakan bahwa kisaran yang digunakan itu ada di kisaran 10%. Sehingga kita bisa menggunakan item-item ini apabila jika ingin menggunakan seluruhnya, kita harus memiliki nilai persentase kurang dari 10. Namun karena di sini ada 25%, kita menggunakan measured item yang telah dikeluarkan maksimum ekstrimnya atau tidak dilibatkan item-item yang ekstrimnya. Nah, jika kita lihat untuk sebelumnya di 20 item untuk nilai item reliability-nya ada di kisaran 0.71. Namun jika kita melihat di measured item yang telah dikeluarkan item ekstrimnya, nilai item reliability-nya meningkat menjadi 0,78. Sebenarnya keduanya menyatakan bahwa item ini reliable karena berada lebih dari 0,7. Berarti item-item ini dapat digunakan untuk pengujian-pengujian di tahun berikutnya atau bahkan pengujian-pengujian berikutnya di waktu yang dekat. Lalu dari situ kita bisa melihat
atau di sini juga diberikan informasi mengenai bagaimana sih interaksi antara person reliability dan item reliability. Hal ini bisa dilihat dari konbah alpanya, di mana nilai reliability dari konbah alpanya itu ada di kisaran 0,49. Nah, karena ini jauh dari 0,7, bisa dikatakan untuk konbah alpha kurang memenuhi standar atau tidak memenuhi standar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bisa saja karena item reliability yang sudah baik ini terpengaruhi atau interaksinya dengan person reliability kurang baik karena nilai dari person reliability-nya kecil, sehingga dapat mempengaruhi hasil dari konbah alpanya. Selain reliability, karena ini merupakan tes ability, kita juga harus melihat nih, apakah alat tes ini cukup mampu ataukah tidak dalam menguji mahasiswa-mahasiswanya atau orang-orang yang diuji di dalam uji ability ini. Bagaimana caranya? Pertama, kita minimize dulu ini. Lalu kita klik di output file. Di sini ada item file. Kita klik item file. Karena data yang kita miliki Excel, sebaiknya kita gunakan Excel kembali. Nah, di sini ada convert numerical label to number. Convert numerical label to number ini di versi 3.7 itu tidak ada. Tidak seperti di versi sekarang. Nah, ini tuh gunanya untuk apa? Ini untuk melihat bagaimana pembatas di dalam Excel yang dimiliki. Jika kita melihat pembatasnya, kita bisa, jika kita belum mengetahui, pembatasnya seperti apa, kita bisa melakukan hal seperti ini. Kita uji dengan, di sini misalnya ada 1,9, 1,9. Nah, lalu kita berikan 1,7. Item yang ada di sebelah kiri dibaca sebagai teks oleh Excel. Sementara untuk item yang ada di sebelah kanan dibaca sebagai numeric oleh Excel. Kita bisa jumlahkan misalnya. Kita jumlahkan dari semua. Nah, bisa kita lihat bahwa item yang dibaca sebagai numeric bisa dijumlahkan. Namun, item yang dibaca sebagai teks tidak bisa dijumlahkan. Oleh karena itu, di sini karena pembatas saya merupakan koma, jadi kita menggunakan Excel decimal koma. Klik OK. Ditunggu sebentar. Dan nanti akan keluar Excel yang seperti ini. Output seperti ini. Dari sekian banyak output ini yang digunakan oleh kita hanyalah beberapa. Sekarang hasil dari output ini akan kita masukkan ke Excel yang berupa template yang kita miliki. Lebih mempermudah, saya bagi dua dulu. Nah, ini template-nya.
ini sudah ada formula-formula yang telah diberikan untuk mempermudah supaya lebih efisien dalam melakukan uji skala. Jadi sekarang kita bisa mengcopy atau memblok data yang ada di output tadi, terus kita copy dan kita pastekan di template yang kita miliki. Lalu output kita copy, lalu kita paste di sini. Paste. Lalu ada PTMA, kita copy. Lalu kita paste di sini. Nah, bisa kita lihat ya, terjadi perubahan posisi di tempat yang tadi atau di kolom-kolom yang tadi sudah diberikan formula. Untuk lebih mempermudah, kita bisa hide dulu yang ini. Hide. Nah, sekarang mari kita baca dan ambil keputusan mengenai item-item mana nih yang bisa kita gunakan, bisa kita buang, atau mungkin bisa kita tinjau kembali. Nah, kita lihat di sini item sangat mudah, fit, tapi jelek. Kita bisa lihat di unhide. Nah, dari nilai PTMA-nya di sini 0 dan jelek. Sehingga bisa saja kita buang. Selanjutnya, di sini itemnya sulit. Fit, dan sangat mampu. Tentu akan langsung kita gunakan. Dari yang ini, yang akan kita buang, kita tandai dengan warna merah. Selanjutnya, di sini ada sangat mudah, tidak fit, dan jelek. Ini bisa kita buang. Lalu di sini, itemnya sangat mudah, fit, tapi jelek. Ini bisa kita buang. Oh, maaf. Selanjutnya, di sini itemnya sangat sulit, fit, dan sangat mampu untuk melihat nih daya bedanya. Kita bisa gunakan. Oke, sebelum dilanjutkan, di sini formula-formula ini dibuat untuk menjelaskan tingkat kesulitan dari item-item yang telah diberikan. Lalu output MSQ dan output ZSQ ini digunakan untuk melihat nih item fit-nya. Dari item-item tersebut apakah fit untuk melakukan uji abilitas ataukah tidak. Dan untuk daya beda,
daya beda di sini untuk melihat bagaimana sih item ini membedakan orang yang benar-benar bisa dalam mengerjakan item tersebut ataupun orang yang kurang bisa dan bahkan orang yang melakukan gambling dalam menjawab item tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke item nomor 6. Item nomor 6 di sini sangat mudah, fit namun jelek. Di sini bisa kita buang. Di sini item nomor 7 sangat sulit, fit, dan sangat mampu. Ini kita gunakan. Lalu di sini ada item yang sangat mudah, fit tapi jelek. Ini bisa kita buang. Lalu di sini ada item nomor 9, di mana di sini itemnya sangat sulit, fit, dan sangat mampu. Kita bisa gunakan atau terima. Lalu ada sangat mudah, fit, namun jelek, bisa kita buang. Lalu di sini ada item yang mudah, tidak fit, tapi ada yang fitnya dan sangat mampu untuk mendeskripsikan atau menjadi daya pembeda. Ini bisa kita tinjau kembali atau review. Walau pada akhirnya ini akan tetap digunakan atau bahkan dibuang. Nah, yang ini bisa kita tandai dengan warna kuning. Warnai dengan warna kuning. Kita lihat item nomor 12, di mana di sini sangat mudah, tidak fit, dan jelek. Nah, ini juga harus kita tinjau kembali. Kita beri tanda warna kuning lagi. Lalu item nomor 13 di sini dia sangat mudah, fit, namun tidak mampu menjelaskan. Kita bisa lihat di atas kita belum memiliki item yang sangat mudah. Jadi ini bisa saja kita gunakan. Lalu di bawahnya juga sama, di item nomor 14 sangat mudah, fit, namun tidak mampu untuk memberikan daya beda. Ini tetap bisa kita gunakan. Karena kita masih membutuhkan item sangat mudah. Lalu di sini ada item sulit, fit, namun tidak mampu memberikan daya beda. Kita lihat item sulit sudah ada satu, berarti sebenarnya item ini bisa kita gunakan atau terima. Namun, karena item ini kurang mampu menjelaskan, bisa saja dari bunyi itemnya yang mungkin membingungkan, jadi bisa saja item ini kita tinjau atau review kembali untuk digunakan atau dibuang pada akhirnya. Kita beri tanda warna kuning. Nah, masuk ke item 16. Kita lihat di item 16, itemnya sangat sulit, fit, namun tidak mampu. Di atas, kita sudah memiliki banyak item yang sangat sulit untuk diterima. Jadi, item ini bisa saja kita buang. Tandai dengan warna merah. Kita buang. Lalu selanjutnya ada item yang sangat sulit, fit,
namun cukup mampu untuk menjelaskan, ini bisa kita terima atau gunakan. Untuk item nomor 18, itemnya itu mudah, fit, dan sangat mampu. Tentu saja akan langsung kita gunakan. Item 19, di sini itemnya sulit, tidak fit, dan sangat mampu. Karena keduanya tidak fit, ini bisa saja kita langsung buang. Kita beri tanda merah. Buang. Lalu untuk item nomor 20 atau item terakhir, ini itemnya mudah, fit, dan cukup mampu untuk menjelaskan atau memberikan daya beda. Ini dapat kita gunakan atau terima. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari keseluruhan uji reliability ini, uji abilitas ini, untuk itemnya sendiri, pada dasarnya itemnya reliable dan dapat digunakan untuk beberapa waktu ke depan. Namun, item-item ini tidak bisa serta-merta kita gunakan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada sekitar 8 item yang akan kita buang. Ada 3 item yang akan kita tinjau kembali. Dan ada sekitar 9 item yang bisa langsung kita gunakan. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.